Dia merasa bagaimana begitu. Termasuk sesungguhnya kalau kita ingat kali pelajaran dari Kiai Haji Ahmad Dahlan di ayat yang pertama, beliau itu mengingatkan kepada kita itu agar kita tidak mempertuhankan hawa nafsu. Niku perbuatan syirik. Jadi perbuatan syirik itu bukan sesuatu yang ada di luar kita saja, tapi di dalam jiwa kita. Kalau kita mempertuhankan hawa nafsu kita, niku nggih termasuk tantangan perbuatan yang luar. Jadi untuk mencapai kebaikan itu sebenarnya tidak mudah. Memang Allah akan memberikan ampunan kalau kita tidak berbuat syirik, tetapi memaknai syirik yang sesungguhnya tidak sekedar syirik dalam makna yang kasat mata, tetapi juga syirik yang sifatnya tersembunyi, yang itu muncul dari diri kita, dari dalam hati kita, dan ini yang kadang-kadang boten kita sadar. Maka kemudian dijelaskan, wahai adikku, apakah kiranya adik sudah merasa menjadi orang muslim? Saya khawatir nantinya akan masuk seperti dalam hadis yang tersebut di atas tadi, yaitu Islam tinggal namanya saja, mengaku dirinya Islam padahal sangat jauh dari Islam. Artinya muslim munafik atau muslim yang belum ikhlas adalah Di sini ada dua peringatan. Jangan terburu-buru memandang ringan untuk masuk surga. Dan semua hadis-hadis yang semacam ini yang pada lahirnya menunjukkan jalan yang mudah untuk masuk surga, wajib diteliti dengan seksama. Apakah hadis-hadis itu sahih, dan wajib diperbandingkan dengan hadis-hadis lainnya, dan juga dibandingkan dengan ayat-ayat Al-Quran sesuai atau menyalahinya. Nah, terus ketika kita mendapatkan sesuatu yang meringankan kita masuk surga, niku kedah diperhatikan. Karena kalau kita kemudian mau belajar konsep agama, menika tidak hanya sekedar berisi perintah kalian larangan, nanging nggih wonten petunjuk-petunjuk yang berfungsi untuk kebaikan kehidupan kita di dunia dan akhirat. Kalau menurut Kiai Haji Mas Mansur, untuk memperkuat iman itu kita bisa membaca dua hal. Yang pertama, membaca hadis-hadis yang bisa mengurangi nilai iman kita, dan yang kedua membaca ayat atau hadis yang bisa memperteguh iman kita. Menopo yang bisa mengurangi iman kita? Ini kalau kita perhatikan begitu. Yang bisa mengurangi iman kita itu misalnya, la yu'minu ahadukum hatta la yu'min mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim doepahu. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia menghormati tetangganya. Berarti menghormati tetangga menika berbanding lurus untuk meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah. Dan pertanyaannya, menghormati tetangga niku sesuatu yang berat napa mudah? Gampang, nggih gampang. Sekali dua kali. Niku nek tetangganya pangerten. Nek tetanggane boten pangerten.
Repot. Bahkan mohon maaf, tetangganya itu malah suka menjahili kita, menjelek-jelekkan kita di depan orang lain, atau di belakang kita dia ngomong aneh-aneh. Masih mau memuliakan dia? Artinya kalau iman itu tidak menuntun kita untuk menjaga hawa nafsu kita, ya kita akan mudah juga untuk menjelekkan tetangga kita. Tetapi kalau kita mau berjihad sungguh-sungguh dengan tidak mempertuhankan hawa nafsu kita yang pengen dimuliakan oleh tetangga kita, maka kita hanya berpikir perintah Allah memuliakan tetangga kita. Sudah, dia mau memuliakan saya atau tidak, saya lebih baik dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Kita sebagai anak dulu ketika muda mungkin suka dimarahin karena bapak kita itu pilih kasih, ibu kita pilih kasih. Tapi sekarang bapak kita itu sedang sakit, ibu kita sedang sakit. Kakak kita, adik kita yang dulu dimanjakan oleh bapak kita, ibu kita, tidak mau ngurus orang tua. Kita yang dulu disakiti, merasa dipilih kasih, itulah yang rela mendampingi. Itu pun masih diune. Padahal perintah Allah menghormati orang tua itu adalah bagian dari kewajiban seorang mukmin. Seorang anak pun bisa mengeluh karena lihat kakaknya suruh minta bantuan nganter ayahnya ke rumah sakit aja banyak alasan. Sementara dia merasa punya tanggung jawab yang lain, akhirnya harus ditinggalkan demi mengantar ayah. Kalau ndak hati-hati, mohon maaf, kalau ndak hati-hati, kita sebagai anak bisa jadi salah. Walaupun senyatanya kita berbakti, membantu orang tua kita, memperhatikan orang tua kita, tapi kalau hati kita ini kotor karena kemudian suudzon, sakwa sangka sama saudara kita, itu kemudian bisa merusak apa yang kita lakukan. Karena prinsip kita apa? Ya harusnya berbakti sama orang tua itu ya berbakti totalitas. Mau dulu sikap apapun orang tua kita kepada kita, kita tidak perlu memikirkannya. Yang penting sekarang saatnya saya harus berbakti, dan itu merupakan perintah Allah. Justru disitulah tantangan yang terberat di dalam berbakti kepada orang. Nek namung mendoakan cekal. Ada anak berbakti sama orang tua, ya saya sudah tiap hari mendoa. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani. Tapi mampu nggak kita kemudian menjaga perasaan, menjaga perhatian kepada orang tua? Niku yang berat. Sehingga kalau hanya berpikir yang napa niku teksnya saja mungkin mudah, tetapi dalam memaknai lebih teliti, lebih memahami, niku menjalankan agama terasa. Disinilah memerlukan kesungguhan. Menikah bagian dari jihad. Menikah bagian dari jihad. Kesungguhan kita di dalam menjalankan agama. Kesungguhan kita di dalam menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat di sekitar kita. Niku bagian dari jihad. Dan itu perlu kesungguhan, perlu pengorbanan, perlu penderitaan. Keterangan lebih lanjut kemudian disampaikan, hendaklah adik mempelajari sungguh-sungguh arti syirik dan musyrik, dan hendaklah mengerti macam-macam syirik agar paham benar-benar dalam mempelajari tauhid yang sesungguhnya.
Jadi sekali lagi, syirik niku memang menyekutukan Allah. Yang kasat mata menika insya Allah kita sudah sama paham. Oh, kadang-kadang yang kasat mata saja kita tasih tergoda. Menentukan nopo itu atau apa? Zodiak nonton tasih tergoda. Wih, aku Scorpio neng ngono-ngone ah. Tasih tergoda kadang-kadang. Menentukan hari pernikahan, kok Jumat toh, kok Jumat Kliwon, niku, gitu. Niku ingkang kasat, yang kasat mata saja masih sulit, perlu perjuangan. Nopo malih ingkang khofi, yang tersembunyi, boten kasat mata, yang berasal dari diri. Maka kemudian sekali lagi, sebagai seorang muslim tidak cukup hanya kemudian menyatakan Islam niku teng bibir, teng lisan mawon, tetapi kedah bagaimana kita mengamalkan ajaran Islam itu dengan sungguh. Dan iman sesungguhnya adalah iman yang mengantarkan kita tidak hanya pada yakin di dalam hati atau mengucapkan dengan lisan, tetapi harus ditambah dengan mengamalkan dengan perbuatan. Kemudian Hajid melanjutkan, inilah peringatan kami dan hendaklah kita kembali kepada Al-Quran dan hadis dengan mengambil contoh bagaimana Nabi Muhammad SAW waktu pertama membangun agama Islam, dan bagaimana pula sahabat-sahabat Nabi sama berjuang atau berjihad. Maka Kiai Haji Ahmad Dahlan kerap mengingatkan, apakah arti Islam yang sesungguhnya dan apakah arti bacaan-bacaan sholat. Jadi kalau kita ingin meningkatkan napa niku keislaman kita menika, nggih kedah melakukan introspeksi diri, evaluasi. Janjane sebenarnya saya itu sudah Islam sungguhan napa mboten? Nek salat nggih kita sampun salat. Tetapi memaknai bacaan salat sampun napa mboten? Sudahkah kita berusaha semaksimal mungkin menjalankan ajaran Islam? Bapak Ibu yang saya hormati, karena sulitnya kita di dalam berjihad, di dalam berjuang, di dalam mengamalkan ajaran Islam, maka berjamaah itu menjadi solusi. Nah, teng Muhammadiyah menika sejatinya kita dilatih untuk berjamaah, mengingatkan kepada kita, ayo bagaimana menjalankan Islam dengan sungguh-sungguh, bagaimana kita mewujudkan jihad kita dengan sungguh-sungguh. Kita rela datang secara fisik, secara napa niku jiwa, oke. Kadang-kadang malah kita dimintai sumbangan untuk membantu saudara kita yang lain, terdorong lah, dikondisikan betul. Nah, karena sama-sama niku, sehingga perjuangan itu insya Allah bisa lebih. Bapak Ibu saya kira paham betul dengan filosofi sapu lidi menika. Nek namung setunggal lidi kagem membersihkan halaman sulit. Tetapi ketika lidi itu dikumpulkan menjadi satu, diikat, maka ketika kita gunakan untuk membersihkan halaman rumah kita yang penuh dengan daun-daun itu, maka insya Allah akan mudah dan cepat, kemudian juga bisa lebih bersih. Artinya apa? Kalau kita bekerja sama, berkolaborasi, bersama-sama berjamaah di dalam jam'iyah organisasi, termasuk di masjid ini, sesama jamaah bersama-sama untuk bagaimana menjalankan Islam dengan sungguh-sungguh, maka insya Allah itu akan lebih mudah. Kita akan bisa mengorbankan apa yang kita miliki
dan kemudian teman kita pun mengorbankan apa yang dimilikinya, sehingga semua pengorbanan itu dikumpulkan, sehingga itu kemudian kalau kita manfaatkan pengorbanan yang kita tunjukkan itu dengan sebaik-baiknya, maka insya Allah akan bisa merubah kehidupan yang kita miliki. Tetapi kalau sendiri-sendiri berat, sendiri-sendiri ada saudara kita yang membutuhkan. Kalau sendiri ya capek sendiri gitu. Tiap hari kita support, tiap hari support. Tapi kalau bersama-sama mungkin ada tahu masalahnya. Orang itu jangan dikasih sesuatu dalam bentuk langsung, tetapi dikasih, dipahami, diberi pengetahuan supaya dia berkembang. Dia punya potensi A. Suruh latihan yang A itu. A itu kemudian dari situ dia bisa berkembang menjadi lebih baik. Karena tadi kita berpikir hanya memberikan materi dalam bentuk uang atau dana, dia jadi malas. Tapi ada teman kita yang berpikir, saya mau latih dia keterampilan, misal jahit. Dia latih jahit dengan gratis. Niku pun pengorbanan. Sehingga dia bisa menjadi orang yang mahir di dalam jahit. Nah, karena dia mahir dalam jahit, orang mulai titip jahitan sama dia. Nah, ketika dia sudah dapat pelanggan, otomatis dia dapat uang. Ketika dia dapat uang, otomatis terjadi peningkatan kesejahteraan. Itu kita ajak. Bagaimana dia kemudian bisa membagi apa yang dia dapatkan untuk orang lain. Oh, ada teman kita yang ternyata pintarnya buat makanan, kue kering. Nah, kemudian kita latih. Ya, apa yang punya teman bisa buat kue kering kita latih. Oh, kita latih kue kering. Yang kasih modal terus berputar. Sehingga semua yang tadi kira-kira sulit untuk bisa menegakkan ajaran agama karena alasan ekonomi, dia bisa kemudian meningkatkan kualitas dirinya, dan kemudian dia juga bisa turut untuk menjalankan ajaran Islam dengan sebaik. Ini prinsip dari kerja dalam konteks pemahaman keagamaan bisa saling mengingatkan satu sama lain, sehingga betul-betul kita bisa memahami ajaran-ajaran Islam itu dengan benar, dan kita bisa menjalankan ajaran Islam itu dengan sebaik-baik. Bapak Ibu yang saya hormati, saya pikir ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dari surat Ali Imran ayat 142 bisa memberikan motivasi kepada kita bahwa ternyata beragama menikah tidak sekedar hanya yang cari dilihat yang ringan-ringannya, bahkan kalau ada motivasi yang ringan pun sesungguhnya itu ada tuntutan yang lebih berat yang harus kita ambil, dan itu harus kita perjuangkan agar kita dapat menjalankan ajaran Islam ini dengan sungguh-sungguh. Insya Allah dengan kesungguhan itu kita akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, sebelum saya tadi baca tafsir Quraisyah. Mohon maaf. Teng ayat 142 menika ditutup kalian wayak lamas sobirin, dan mengetahui orang-orang yang sabar di antara. Perjuangan menika, penderitaan atau kesungguhan berjuang menika niku kedah diikuti dengan sifat sabar. Tadi tidak gerusa. Kalau kata Ali Yusuf tadi mengatakan, orang yang asal hantam gerusa-gerusu niku udah sanes berjihad. Jadi jihad menika kedah diiringi dengan sifat dan perilaku sabar. Matur nuwun, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wonten ing inggih menika mangkal setunggal itu pitung dosa pitung ewu tigang atus rupiah. Alhamdulillah. Enggak bidang ahad ingkang tugas PP akan berlaku. Enggak pakai aktivitas. Jadi saya yang menutup dan berpamit ini mulai harus saya kalian berikut dengan itu Pak Arif mengungkapkan lagi pengawasannya itu dugi jam setengah tahun jam itu setengah tahun satu umpami kepentingan langsung dari lewat tahun ini akan pertama tahun 2023 pun dimulai Pak Arif memiliki kalau saya pahami kok lagi ladang jangan itu jangan itu kecil kok ini memakai menawi konten kita ingkang bocor itu dilakukan tanya jawab lahir terbentuk tidak ada ingat kira ada menit nah itu panji saat ini pengawasannya sumbi serta yang itu jangan dia perlukan yang jangan kalau kita bukan cuma itu baru kita lagi namanya kalau ya makanya pengawasan yang menggapai tadi doa masih